Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatir Kaharu dari kelas 10 MIPA akan menjelaskan materi kelangkaan di dalam ilmu ekonomi. Menurut Lionel Robin, kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Ada beberapa contoh kelangkaan yang saya dapat dari Google, yakni kelangkaan BBM atau bahan bakar minyak yang ada di Indonesia, kekurangan tenaga kerja yang handal, kelangkaan air bersih di berbagai daerah, langkanya batu bara, langkanya lapangan kerja, kelangkaan bahan pangan, dan masih sedikitnya wirausaha di Indonesia. 5 faktor yang menyebabkan kelangkaan, yaitu yang pertama, perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis mempengaruhi kelangkaan? Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah-tanah yang subur, ada juga yang tidak. Ada tempat yang memiliki sumber air berlimpah, dan ada juga yang tidak. 2. Pertumbuhan penduduk. Thomas Robert Malthus, seorang ekonom asal Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan yang tadi. 3. Kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Yang keempat, perkembangan teknologi. Di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. Terakhir, yaitu faktor bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya. Kebutuhan terbagi menjadi 4 berdasarkan intensitas, waktu pemenuhan, sifat, dan subjek. Kebutuhan menurut intensitas terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan utama, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang boleh terpenuhi ketika kebutuhan primer terpenuhi, dan yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan orang-orang kaya. Menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan sekarang yang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya, seperti saat kamu sakit dan membutuhkan obat. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal jika kalian tidak memenuhinya, seperti tabungan. Yang ketiga, kebutuhan tidak terduga yang harus dipenuhi ketika sesuatu terjadi secara tiba-tiba, ketika kamu kecelakaan dan membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Yang keempat, yaitu kebutuhan sepanjang waktu, yaitu kebutuhan yang tidak terbatas dalam pemenuhannya, contohnya belajar. Kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut subjek. Kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi, misalnya seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, dan alat tulis lainnya. Yang kedua, kebutuhan sosial adalah yang bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak, yang tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. 7 faktor yang mempengaruhi kebutuhan, yaitu faktor pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Pemenuh kebutuhan terbagi menjadi 5, yaitu benda menurut cara mendapatkannya, benda menurut tujuan kegunaannya, benda menurut proses pembuatannya, benda menurut hubungan dengan benda lain, dan yang terakhir, benda menurut segi jaminannya. Kegunaan alat pemenuh kebutuhan. Menurut A.G. Myers, kegunaan alat pemenuh kebutuhan dibedakan menjadi kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan kegunaan milik.